Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala amarna bi makarimil akhlaq wa nahana 'anil kufri wan nifaq wal khisam wasyiqaq. Nashhadu an la ilaha illallahul malikul jalil al-hadi ila sawa'is sabil. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul qail adnakum minni manzilatan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa sahabatihil abrar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wan nahar. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah hari ini tentang akhlak Islami. Kata akhlak adalah dalam bentuk plural, adalah dalam bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, yang berarti adat kebiasaan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara surat 36 ayat 137, in hadza illa khuluqul awwalin. Kata Allah, agama kalian ini tidak lain hanyalah tradisi dan adat kebiasaan orang-orang dahulu kala. Kata khuluq di sini diartikan dengan tradisi atau kebiasaan. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4 diulangi kata khuluq, dan hanya ada 2 kata dalam Al-Quran yang mencantumkan kata khuluq dan tidak ada kata akhlak. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 diartikan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kata khuluq di sini diartikan dan budi pekerti yang luhur. Kata khuluq di sini diartikan dan budi pekerti. Khuluqin azim artinya budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang mulia, karena ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia pilihan Allah yang memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang terbaik. Karena itu dipuji oleh Allah, dan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang terpuji, yang agung. Budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang tersanjung. Berarti ada budi pekerti yang tidak tersanjung. Berarti ada budi pekerti yang tidak luhur.
berarti ada budi pekerti yang tidak terpuji. Itulah akhlak Islami. Ada akhlak Islami berarti ada akhlak yang tidak Islami, yang tidak terpuji, yang dalam sebutan lain disebutkan al-akhlaqul karimah. Lawannya adalah akhlaqul dzalilah, akhlak yang rendah, yang kotor. Akhlaqul mamduh atau akhlaqul mamdudah, mahmudah, al-akhlaqul mahmudah, akhlak yang terpuji. Lawannya adalah al-akhlaq az-zamimah, akhlak yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa barometer atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur baik buruknya akhlak seorang? Untuk mengukur budi pekerti yang luhur atau tidak luhur, untuk menilai adat kebiasaan baik atau adat kebiasaan buruk, untuk membedakan antara akhlak Islami dan akhlak yang tidak Islami, antara akhlak mahmudah dan akhlak yang mazmumah, yang tercela, antara akhlak karimah, akhlak mulia, dengan akhlak radilah, yang rendah, yang kotor, yang hina. Barometernya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang gambaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi akhlak Islami adalah akhlak Qurani. Maka setiap orang yang berakhlak Qurani pasti mulia dan terhormat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari kiamat nanti dia berada pada manzilah, berada pada kedudukan yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, adnakum minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti, ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling mulia, paling baik akhlaknya. Karena yang paling mulia dan paling baik akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang paling mulia dan paling baik akhlaknya, dia pasti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Maka pada tingkat mana kedudukannya di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tolok ukurnya digunakan tidak dengan hitungan matematika. Tidak pula penilaiannya dengan analisa kimia. Tapi tolak ukurnya digunakan adalah Al-Quranul Karim, yakni seberapa jauh kedekatannya, kebiasaannya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sejauh mana kebiasaannya dia bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Maka di sanalah akan menentukan baik buruknya akhlak seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani, nanti dikatakan kepada ahli Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, yang punya Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah menuju surga di mana engkau berada. Warattil kama kunta turattil fid dunya, bacalah secara tartil, secara berurutan, secara perlahan-lahan sebagaimana engkau membaca Quran itu ketika di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatmu di surga nanti di akhir ayat yang engkau baca Al-Quran itu. Seberapa yang kita hafal,
Maka pada hari kiamat nanti kita akan diperintahkan membaca ayat Quran itu sampai titik akhir kehabisan kita hafal atau kita membacanya. Disitulah tempat kita di surga nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak hafalan Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita, maka semakin tinggi pula derajat dan kedudukan kita di dalam surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah mulianya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Begitulah mulianya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran ketika dia di dunia ini, apalagi dia menghafalnya. Maka di hari kiamat nanti dia akan membacakan ayat Al-Quran yang pernah dia baca itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mereka disebut para huffaz. Bentuk plural daripada hafidhul Quran. Kata hafidhul Quran dipandang dari ilmu asal usul kata. Secara etimologi, hafidh adalah kata benda yang berasal dari kata kerja hafidha yahfadhu, artinya menghafal, artinya menjaga, artinya juga memelihara, dan artinya melindungi. Maka ketika Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin, Allah bukan penghafal Quran, tapi Allah yang menjaga Al-Quran ini dari tangan kotor manusia yang merusak Al-Quran. Allah adalah hafidh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Kata hafidh mempunyai makna tidak hanya menghafal. Orang-orang yang berakhlak Qurani adalah para hafidh Quran. Sekali lagi orang-orang yang berakhlak Qurani, orang-orang yang akhlaknya akhlak Islami adalah para hafidh Quran. Dalam konteks akhlak Qurani, yakni orang-orang yang mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran, menelaahnya, mengkajinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup dalam menata dan menjalani hidupnya sehari-hari. Itulah mereka hafidhul Quran. Apalagi sampai menghafalnya, lebih mulia lagi. Maka kebiasaan kita berkata jujur adalah akhlak Islami. Kebiasaan kita yang tidak benar, apalagi kebiasaan berbohong, adalah akhlak yang tidak Islami. Adalah budi pekerti yang rendah. Begitu juga kebiasaan berlaku adil adalah akhlak Islami. Sementara kebiasaan berlaku tidak adil adalah akhlak mazmumah, tercela. Kebiasaan yang buruk adalah akhlak yang tidak Islami. Dan baik ataupun buruk diukur menurut Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kebaikan dan keburukan dinilai berdasarkan akal manusia, maka boleh jadi orang yang membaca Al-Quran dikatakan buruk. Padahal dalam pandangan Allah, orang-orang yang menghafal Quran, hafidhul Quran dalam pengertian yang menghafal Al-Quran, adalah orang-orang yang baik-baik. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, orang-orang yang membiasakan diri di dunia ini membaca kitab Allah Al-Quran, wa aqamus shalah, kemudian membiasakan diri untuk salat dalam pengertian tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka
menyisihkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka sebagai tanda bukti kepedulian sosialnya terhadap sesama manusia. Sirrum wa alaniyah. Apakah dia lakukan itu dengan diam-diam atau secara terang-terangan? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka hanya mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, yaitu janji di akhirat kelak nanti. Liyuwaffiyahum ujurahum, maka Allah akan berikan memenuhi pahala mereka. Wa yazidahum min fadlihi, Allah tambahkan anugerahnya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha membalas kesyukuran manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi biha 'ashara. Allahumma fashalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad. Wardallahu ma'anil arba'atil khulafa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa amwalina wa ahalina wa auladina. Allahumma astur auratina wa ra'in. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina. Allahumma inna na'udzubika min 'azamatika. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.